kasih Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Novan Prasetyo. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Rabu 7 Oktober 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Mari Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian hikmat bijaksana, agar kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesaksian kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan pakai, sehingga kehendak Tuhan dinyatakan bukan kehendak hamba sendiri. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat 45 sampai dengan 57 ini saya pilih 4 ayat saja, yaitu ayat yang ke-50, 51, dan 52. Demikian. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema atau judul yang saya berikan dalam renungan ini adalah anak-anak Allah yang dipersatukan. Bapak Ibu Saudara, kata dipersatukan ini sangat penting dan memiliki unsur yang sangat penting untuk melakukan sebuah pemersatuan. Jika seorang anak memiliki saudara yang lain, maka kalau mereka bercekcok atau berkelahi, atau bahkan tidak cocok, atau bahkan berpisah dimanapun berada, ketika mereka ingin berkumpul, maka orang tua mereka yang mempersatukan. Ada bahasa Manyan yang sering mengatakan bulan mate anrau, menunjukkan bapak ibu bahwa orang tua itu sangat penting bagi setiap generasi di bawahnya. Artinya bulan mate anrau itu berarti orang tua sebagai pemersatu setiap anak-anak. Demikian juga untuk mempersatukan bangsa Indonesia juga Bapak Ibu Saudara perlu ideologi, yaitu Pancasila. Tidak hanya itu, karena di Indonesia ini begitu banyak bahasa, suku atau bahasa ibu, maka bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Kemudian lagi Bapak Ibu Saudara, untuk mempersatukan bangsa di dunia ini juga ada organisasi namanya PBB. Kalau di Asia Tenggara itu ada ASEAN, Bapak Ibu Saudara. Dan juga kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, untuk mempersatukan bangsa Yahudi yang terpencar dimanapun di belahan dunia, itu dengan perayaan Paskah. Maka mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bahwa yang mempersatukan seluruh umat, seluruh anak-anak Allah di dunia ini adalah satu, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam firman dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 sampai 57 ini, di mana saat itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang bisa dikatakan mujizat paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena dia membangkitkan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mati? Lazarus. Lazarus ini adalah seorang murid yang salah satunya adalah paling dia kasihi. Tetapi pada saat itu dia meninggal. Namun Tuhan Yesus tidak ada di tempat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin nyatakan? Bahwa melewati kematian Lazarus, ketika datang kemudian membangkitkan Lazarus, itulah kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Namun Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Lazarus bukan hanya merupakan ucapan syukur dari kakaknya Maria dan Marta, dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang saat itu tidak percaya ketika melihat kuasa Yesus membangkitkan Lazarus, maka mereka pun percaya. Ini merupakan kecemburuan bagi kaum tua-tua, bagi para imam-imam kepala,
bagi orang-orang yang memimpin bangsa Yahudi dalam keagamaan saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus, juga untuk membunuh Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka khawatir bahwa orang-orang Yahudi dengan satu nama, yaitu Yesus ini, akan berpaling dari keyahudiannya, sehingga percaya kepada Tuhan Yesus ini sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa kekhawatiran ini mungkin sangat lumrah, karena mereka tidak ingin bahwa bangsa mereka akan diambil alih dengan nama yaitu Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka berkeras hati, padahal mereka menyaksikan, melihat, dan mendengarkan bahwa mujizat ini sering terjadi sampai kebangkitan orang mati dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka berkeras hati? Kenapa mereka tidak percaya? Karena memang mereka betul-betul tidak mengimani Yesus ini adalah Mesias, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada saat itu seorang imam besar namanya Kayafas, Bapak Ibu Saudara, mengatakan akan lebih baik jika satu orang mati untuk menggantikan semua bangsa daripada semua bangsa binasa ketika percaya kepada Yesus. Sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersepakat membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam 10 hukum Taurat, di sana sebagai seorang imam atau orang-orang yang terkumpul dalam Sanhedrin atau kumpulan para tua-tua Yahudi ini, Farisi, itu juga harus berpikir bahwa larangan jangan membunuh itu sangat nampak. Tetapi kenapa mereka, Bapak Ibu Saudara, bersepakat untuk membunuh? Kalau kita tahu juga Raja Daud itu memiliki rencana ketika dia berbuat dosa, membunuh Uria dengan menempatkan Uria pada medan perang paling depan, sehingga ia terbunuh. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia berzinah dengan istri Uria. Karena dia melakukan hubungan yang tidak baik, sehingga keluarlah dalam hatinya untuk bersepakat membunuh Uria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu keseluruhan Alkitab bahwa mereka memiliki hati yang sangat jahat, dan kita ketahui bahwa pengorbanan Yesus itu betul. Pengorbanan Yesus itu dinyatakan untuk semua orang. Tetapi merekalah para imam yang tidak menerima pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau melihat bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini di kayu salib pada akhirnya itu bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi bagi seluruh anak-anak Allah di belahan dunia ini yang tercerai-berai supaya dikumpulkan dan percaya kepadanya. Jika tadi saya mengatakan bahwa judul ini anak-anak Allah yang dipersatukan, maka Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus yang berkorban itu adalah Yesus bukan membuat banyak kepercayaan, tetapi membuat orang satu di dalam tubuh Kristus. Bukan tercerai, tetapi satu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, kita percaya bahwa iman kesatuan ini, iman yang ini tetap akan berlaku sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Dan kita percaya dalam kesatuan anak-anak Allah di seluruh wilayah muka bumi ini, ketika di dalam salib Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa sepaham, kita adalah mempelai wanita, Kristus adalah mempelai pria. Maka kita akan dibawa di dalam anugerah dan keselamatan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya kita senantiasa boleh menjadi berkat di mana kita boleh berada. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesatuan seluruh umat percaya dimanapun berada, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi kami boleh satu di dalam tubuh Kristus. Dan kami percaya bahwa kami adalah satu, walaupun juga tentu sebagai orang-orang percaya di dalam agama Kristen,
dibagi atas berbagai denominasi dan sebagainya, iman, kepercayaan, ajaran-ajaran, maupun kewajiban-kewajiban keagamaan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu, sehingga kami bukannya tercerai-berai, melainkan kami tetap boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap para pendengar, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan juga boleh senantiasa menggugah, memberikan semangat di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan kami mohon bahwa bijaksana Tuhan senantiasa ditaruhkan kepada setiap pribadi kami, sehingga kami pun boleh mengelola waktu, mengelola kesempatan, mengelola apapun yang Tuhan boleh berikan kepada kami dengan bijak, dan boleh senantiasa menjadi berkat di mana kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah pandemi yang sekaligus juga di masa kontestasi politik yang saat ini sedang berlangsung di Kalimantan Tengah khususnya, kami mohon bahwa sebagai umat-umat percaya, sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, kami tahu siapa yang nantinya akan kami tentukan, dan beri bijaksana agar dalam masa kontestasi politik ini, bukannya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai saudara-saudara seiman, maupun sesuku, maupun siapapun kami yang berhubungan di dalam keadaan sosial masyarakat setiap hari, agar tidak tercerai-berai, agar tidak terpecah belah. Bolehlah pilihan kami berbeda, tetapi kami tetap berbijaksana, karena semuanya adalah untuk kebaikan Kalimantan Tengah. Dan kami mohon bahwa Tuhan senantiasa beserta kami dan memberi kami bijaksana terus-menerus. Inilah syukur, inilah doa kami pada kesempatan pagi hari ini. Ialah nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman kita pada kesempatan pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.